Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mean. Mean itu apa sih? Mean atau rata hitung yang umumnya diberi dengan simbol X dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu perhitungan mean dari data mentah. Ini data mentah, perhitungan mean dari data tunggal, dan yang terakhir yaitu perhitungan mean dari data frekuensi bergolong. Untuk yang pertama yaitu untuk cara menghitung mean, yaitu perhitungan dari data mentah atau data yang masih acak. Untuk yang pertama yaitu X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah X4 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan banyaknya data siswa SMA kelas 10. Langsung saja kita hitung. Untuk menghitungnya dari mulai 90, 68 sampai 72. 90 tambah 68 tambah 71 sampai banyaknya siswa kelas data siswa kelas 10, yaitu banyaknya jumlahnya yaitu ada 3.439 data dibagi banyaknya data siswa yaitu 50 sama dengan 68,78. Kita bulatkan menjadi 69. Untuk yang kedua yaitu perhitungan mean dari distribusi frekuensi data tunggal, yang dimana yaitu seperti contoh perhitungan mean dari data distribusi frekuensi tunggal yang seluruh atau sebagian skor memiliki frekuensi lebih dari satu, yaitu N kita fokus X dan F dan Fx. Untuk menghitungnya di mana? Kita hitung 45 dikali 1 sama dengan 45, 47 dikali 1 sama dengan 47, dan seterusnya sampai 90 dikali 1 sama dengan 90 hasilnya. Berarti kita jumlah semuanya frekuensi. Kita jumlah keseluruhan yaitu ada 50 dan Fx-nya ada 3.439, yang dimana rumusnya yaitu X sama dengan sigma Fx per N. Berarti sigmanya itu berapa? Sigmanya yaitu ada 3.439 dan dibagi 50 hasilnya 68,7. 8 sama dengan 69. Ya, itu hasil dari menghitung mean dari data distribusi frekuensi tunggal. Untuk yang seterusnya yaitu data frekuensi yang bergolong. Langsung untuk lebih detailnya kita buka di sini, kita hitung untuk cara-caranya, yaitu ada KI. Itu KI itu apa? Kelas interval. Untuk kelas interval langkah frekuensi dengan titik. Untuk menemukan XT, dimana caranya di atas, yaitu mana ini,
Ya, kita lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu perhitungan mean dari data distribusi frekuensi bergolong. Untuk yang pertama yaitu untuk menghitung mean atas dasar jumlah frekuensi titik tengah dengan rumus yaitu X sama dengan sigma F X T per N, yaitu keterangannya yaitu X ini mean atau rata-rata hitung yang dicari, sigma F X T jumlah skor titik setelah dikalikan frekuensi, yang N jumlah subjek atau jumlah keseluruhan. Untuk cara menghitungnya, menghitung kelas interval yaitu untuk yang pertama XT batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Untuk kita melihat tabel ini di mana ini ada tabel 87 ditambah 93. 87 tambah 93 sama dengan 180 dibagi 2, hasilnya ini. Untuk XT nya kita ketemu ada 90, dan seterusnya sampai 45 ditambah 51 dibagi 2, hasilnya yaitu 48. Untuk mengetahui frekuensi yaitu kelas interval 97 sampai 93 ini ada 2 kelas. Dan untuk mencari frekuensi atau F X T ini kita hitung. Untuk langkah keempat, kalikan frekuensi dengan titik tengah, berarti 9E2 dikali 90 atau dirumuskan F X T yaitu 2 dikali 90 sama dengan 180. Dan dari tabel sampai seterusnya yaitu sampai 2 dikali 48, ini 2 dikali 48 hasilnya 96. Langsung kita jumlahkan di sini saja, kita jumlahkan, kita jumlahkan ada 3497. Untuk frekuensinya yaitu 50. Berarti di sini sigma F X T per N sama dengan, yaitu sesuai rumus ini, hasil F X T 3457 dibagi 50 sama dengan, kita ketemu hasilnya yaitu 69,14. Kita bulatkan menjadi 69. Itu saja terkait dengan mean. Itu ada 3 tahapan, yang dimana ada data mentah, data tunggal, dan data kelompok. Itu saja terkait dengan penjelasan mean, dan akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa dan Mas Rizky. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mega Fitri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai median. Nah, apa sih itu median? Median sendiri ini adalah nilai yang terletak pada tengah-tengah distribusi frekuensi. Jadi, angka ini membelah skor atau data menjadi 2 bagian yang sama. Berdasarkan jumlah datanya, median sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu data tunggal dengan jumlah yang ganjil dan data tunggal pada jumlah yang genap. Pada data tunggal dengan jumlah yang ganjil, median terletak di tengah-tengah data setelah diurutkan. Contohnya, apabila kita memiliki
data dengan jumlah 11, kita hanya perlu mengurutkan data tersebut dan medianya terletak pada urutan ke-6 pada data tersebut. Nah, pada data tunggal, pada jumlah yang genap, setelah kita mengurutkan data tersebut, kita perlu menjumlahkan skor pada urutan ke-6 dan ke-7, setelah itu dibagi 2. Nah, hasil dari penjumlahan dan pembagian tersebut merupakan median pada data tersebut. Nah, selain median pada data tunggal berjumlah ganjil dan genap, ada lagi median pada data tunggal berfrekuensi lebih dari satu. Nah, ini terjadi apabila data berjumlah lebih dari satu. Nah, untuk mencari mediannya sendiri perlu menggunakan rumus. Rumusnya sendiri adalah median sama dengan TKB ditambah dalam kurung setengah N dikurangi FKB per FP tutup kurung. Nah, TKB sendiri adalah topik kelas di bawah skor yang mengandung median, N adalah jumlah data, FKB adalah frekuensi kumulatif di bawah skor yang mengandung median, dan FP adalah frekuensi yang mengandung nilai median. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus atau modemo. Apa itu modemo atau modus? Modus adalah skor atau data yang memiliki frekuensi terbanyak dibandingkan skor-skor lain dalam hasil sebuah pengukuran. Dengan kata lain, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Mengapa modus itu penting? Karena modus memberikan gambaran tentang nilai yang paling tipikal atau paling umum terjadi dalam data kita. Ini sangat berguna terutama untuk data kategorikal. Oke, kita lanjut. Berikut ada dua cara untuk mencari modus. Pada modus pertama ialah modus distribusi tunggal. Dan modus yang kedua adalah modus pada tabel distribusi bergolong. Di sini modus pada tabel distribusi tunggal sangat mudah. Kita tinggal menunjuk skor yang memiliki frekuensi terbanyak. Misalnya di sini saya memiliki contoh skor hasil UAS mata kuliah Statistika Pendidikan 25 mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang kita mulai dari angka 50, 55, 55, 60, 60 dan seterusnya. Maka modusnya adalah 70. Hal ini dikarenakan skor 70 memiliki frekuensi tertinggi dibandingkan yang lain, yaitu ada 5. Kita menuju ke tabelnya ini. Untuk nilai 100, 90, 85 dan seterusnya, frekuensinya ada berapa di sini? Di sini untuk nilai 100 frekuensinya ada 1. Untuk 90 ada 2, 85 ada 2, 80 ada 3. 75 ada 3, 70 ada 5, 65 ada 3, 60 ada 3, 55 ada 2, 50 ada 1. Maka untuk modusnya di sini adalah 70 dikarenakan frekuensinya paling banyak. Lalu bagaimana apabila semua skor hasil pengulangan itu memiliki frekuensi yang sama atau terdapat dua skor yang memiliki tingkat frekuensi yang sama? Untuk kasus pertama jelas kita memiliki modus, namun untuk kasus kedua jawabannya memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, jika dua skor yang memiliki frekuensi tertinggi itu bersampingan, maka modusnya adalah hasil penjumlahan dua skor tersebut lalu dibagi 2. Jika dua skor yang memiliki frekuensi tertinggi itu tidak berdampingan, maka modusnya tidak dapat ditemukan. Dengan kata lain, skor-skor tersebut tidak memiliki modus. Oke, selanjutnya kita menuju ke modus pada tabel distribusi bergolong. Modus ini menunjukkan nilai modusnya, kita harus menggunakan rumus khusus. Nah, ini rumusnya. Mu sama dengan TKB plus dalam kurung FO dikurangi F-1 dibagi dalam kurung FO dikurangi F-1 ditambah dalam kurung FO dikurangi F1 tutup kurung.
Di sini adalah keterangannya. Mo itu adalah modus, TKB, tepi kelas interval di bawah KI. KI adalah kelas interval yang mengandung modus. FO, FI adalah frekuensi KI modus. FI frekuensi di atas KI yang mengandung modus. F-1 frekuensi di bawah KI modus. Contoh mencari modus nilai di bahasa Inggris 50 siswa, kelas 10. Nah, ini tabelnya. Di sini kita memiliki data tabel dari KI atau kelas interval dengan berjumlah 7 kelas, 7 KI. Nah, ini ada frekuensinya. Untuk mengetahui KI yang mengandung Mo, kita mencari frekuensi tertingginya terlebih dahulu. Untuk frekuensi tertinggi, frekuensi kelas atau kelas modus itu adalah di angka 66 sampai 72 karena memiliki frekuensi 17 frekuensi. Nah, untuk mengetahui TKB atau kelas intervalnya, kelas modus karena memiliki frekuensi ya Allah. Oke, kita lanjut ke contoh. Ini saya memiliki tabel dengan kelas interval 7 berjumlah 7 ini. Nah, kita mencari frekuensinya. Antara kelas interval 7 ini untuk frekuensinya paling terbanyak adalah 17 ini. Berarti kelas interval yang memiliki frekuensi tertinggi ada di 66 sampai 72. Nah, selanjutnya adalah langkah perhitungan. Perhatikan rumus ini. Ini adalah rumus yang tadi saya jelaskan. Untuk TKB-nya, TKB adalah apa tadi? Tapi kelas bawah dari kelas interval yang mengandung modus. Nah, ini TKB kita diambil dari kelas interval yang berfrekuensi tinggi di tepi bawah kelas interval yang berfrekuensi tinggi yang mengandung modus. Nah, di saya tentukan dengan arah panah ini, jadi kita ambil TKB-nya 65,5 dengan FO-nya atau frekuensinya. FO ini adalah frekuensinya 17. Untuk FI-nya di sini kita FI tadi frekuensi kelas di atas kelas modus, jadi di atasnya 6672 adalah 7379 mempunyai frekuensi 10. Berarti ini adalah F1 bukan FI, maaf salah. F1-nya adalah 10 ini frekuensinya. Untuk frekuensinya men1 tadi apa? Frekuensi kelas di bawah kelas modus. Jadi di bawah kelas modus ini yang adalah 459 sampai 65. Nah, frekuensinya ada 9. Ini kita lanjut ke perhitungan rumusnya. Mo sama dengan TKB plus FO min F-1 dibagi FO min F1 ditambah FO min F1. Nah, ini TKB-nya. TKB-nya tadi kan ketemu 65,5. Nah, di sini dari TKB 65,5 dengan rumus di dalam kurung ini 17 dikurangi 9 ya adalah FO dikurangi F-1. FO-nya berapa? 17. F-1-nya berapa? Itu adalah 9. Dibagi di garis dalam kurung 17. FO dikurangi F1 atau 17 dikurangi 9 ditambah dalam kurung FO dikurangi F1. F1-nya berapa tadi? 17. F1-nya 10. FO-nya 17. Berikut ya. 65,5 ditambah 17 dikurang 9 hasilnya ada 8 dibagi 17 kurang 9 8 terus ini 17 kurang 10 ditambah 17 kurang 10 ada 7. 8 dibagi 8 tambah 7. Nah, nanti ketemunya adalah
8 tambah 7 adalah 15. Berarti 65,5 ditambah 8 dibagi 15, ketemunya adalah 0,53. Jadi 65,5 ditambah 0,3 sama dengan 66,03. Maka kita perbuatkan menjadi 66. Untuk kesimpulannya, modus adalah ukuran nilai yang sentral yang menunjukkan nilai yang paling muncul. Untuk kelebihannya, sangat cocok untuk data kategorikal, tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier, dan mudah dipahami dalam diinterpretasi. Untuk kelemahannya, kadang kita tidak ada modus atau bahkan atau lebih dari satu modus, dan kurang informatif untuk data dengan distribusi seragam. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.